Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Di hari Jumat ini, sesudah sholat Jumat, ya kan, Jumat berkah, ya kan. Semoga apa yang kita inginkan, berdoa, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhan kawan-kawan, juga kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya mulai, silakan teman-teman yang baru menemukan channel saya tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, yang selalu mensupport channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sakitmu dari pikiranmu, sembuhnya juga dari pikiranmu juga. Kenapa bisa seperti itu, ya kan? Kalau orang-orang seperti kita itu kan akumulasi dari tiga pola sehat yang puluhan tahun kita tidak disiplin, ya kan? Hidup semaunya, dari pola hidupnya, pola sehat, pola pikirnya, pola makannya. Itu saya pribadi, pengalaman saya juga berantakan. Sering begadang, senang begadang, makan kurang teratur, dan pola pikirnya memang terus terang puluhan tahun itu saya bukan menderita kecemasan yang berlebih, maksudnya emang pola pikirnya negatif terus, selalu kebanyakan pikirannya negatif. Misalnya kayak anak pergi, pikirannya aduh gimana ya di jalan anak saya ntar kalau naik motor seperti apa ya. Bukan berpikir yang positif, oh ya anak saya selamat sampai sana ntar pulang kembali, enggak, pikirannya negatif, kayak contohnya seperti itu. Terus kalau mau pergi jauh udah berpikirnya, duh sampai sana ntar gimana ya, seperti itu. Terus ya banyak pikiran negatif terus terang itu, dan puluhan tahun itu dari tiga pola sehatnya yang kita nggak benar, terutama pola pikirnya. Jadi sudah puluhan tahun akhirnya kita terkena sakit asam lambung, GERD, ditambah lagi gejala psikosomatis dan anxiety. Itu akumulasi bagi saya pribadi, pengalaman saya yaitu akumulasi dari tiga pola sehat yang kita berantakan, yang sudah puluhan tahun, terus ya udah akhirnya terkena sakit itu. Nah itu kalau cuma asam lambung yang saya pernah derita itu sekitar 12 tahun yang lalu tanpa dibarengi kecemasan, itu cepat kok. Kalau asam lambung aja itu cepat. Mungkin ya belum parah banget, tapi dulu juga saya susut 12 tahun yang lalu itu susut, tapi nggak sampai ada gejala psikosomatis dan anxiety-nya itu. Nah itu sekitar 1 tahunan juga sembuh total, ya kan. Bisa makan apa aja. Nah itu saya berantakan lagi makannya, terutama makan lemak-lemak seperti itu masih doyan, ya kan. Terus ditambah lagi dengan pola pikir yang selalu negatif, akhirnya 2,5 tahun kemarin terkena asam lambung, GERD, tambah gejala psikosomatis dan anxiety. Nah itu yang berat bagi saya memang sakitnya itu gejala psikosomatis dan anxiety-nya itu, yang sangat menguras pikiran, tenaga. Setiap hari dihantui karena sudah terekam puluhan tahun dengan pikiran negatif. Akhirnya pas terkena sakit itu, dengan sensasi dan gejala yang mendera di tubuh, pikirannya tambah kalut, dengan pikiran yang selalu negatif sampai overload lah kali ya. Di pikiran kita overload, kadang sampai ngeblank, linglung, saya harus ngapain nggak bisa. Pikirannya kayak jangan-jangan saya mau gila. Kadang saya dulu seperti itu, ya kan, baru-baru pertama itu, ya kan. Nah itu dari udah asam lambung, ditambah gejala psikosomatis yang mendera setiap hari, kecemasannya timbul setiap hari, akhirnya kena panic attack. Dari panic attack itu tambah lagi, udah kita nggak tahu sakitnya dulu seperti apa, itu kita nggak tahu sakit apa, ya kan. Pikirannya dari bangun pagi, baru bangun udah cemas berlebih, sampai mau tidur itu juga cemas berlebih, ya akhirnya terekam di memori kita, di bawah alam sadar itu, ya hal-hal negatif itu selalu terekam. Pikiran kita itu selalu terekam dengan hal-hal negatif terus. Jadi kenapa judulnya seperti itu, ya
Sakitmu dari pikiranmu, sembuhmu dari pikiranmu juga, ya kan? Nah, kalau pengalaman saya, sensasi dan gejala yang udah mendera 2 tahun lebih itu berangsur hilang. Demi Allah berangsur hilang. Memang masih ada seperti yang saya bilang, pandangan aneh seperti dunia lain itu hilang datang, nggak saya pedulikan lah. Selama saya bisa beraktivitas, ya kan, seperti saya bekerja, olahraga, aktivitas yang ringan-ringan, ya memang tenaga nggak pulih kayak seperti dulu. Mungkin ya kalau dulu 100% ya sekarang sekitar 85%. Tapi saya nggak pedulikan lah, santai aja, masa bodoh lah. Yang penting saya bisa beraktivitas. Jadi intinya pas sudah tahu sekitar 1 tahunan asam lambung saya sudah baik, lambungnya sudah sehat, berat badan meningkat, ya sudah pola pikirnya yang kita betulkan. Misalnya ada sensasi dan gejala, ya sudah harus dilatih pikiran kita. Oh ya, ini hanya sensasi dan gejala. Kayak dulu terutama yang bikin saya horor tuh ya kayak gejala di perut, di kepala, kedutan di dada, terutama dada kiri, ya kan. Terus kebas-kebas itu sampai berbulan-bulan baru hilang, dan banyaklah seluruh tubuh dari atas, dari kepala sampai ujung kaki, sampai tangan, semua itu saya rasakan. Nah itu terakhirnya ya dari pikiranmu, dilatih setiap harinya. Dari bangun pagi jangan diisi dengan hal-hal negatif. Nanti kalau saya kambuh gimana ya, nanti kalau saya bangun tidur gimana. Lebih baik jalani aja, udah. Oh saya mau jalan nih, oh saya mau sarapan ya, habis sarapan mau jalan nih, oh saya mau kerja nih. Udah dilatih seperti itu. Oh saya mau ketemu teman-teman nih, mau ngobrol, mau bahagia, intinya begitu. Dilatih dengan hal-hal yang positif. Hilangkan negatif, bolehlah berkeluh kesah, sekali lagi boleh berkeluh kesah, tapi seperlunya. Jangan terlalu dalam, ya kan. Jangan terlalu dalam kayak saya rasakan dulu itu ya, kalau lagi sedih, stres, berkeluh kesah, sakit saya kapan sembuhnya ya. Sakit saya kapan sembuhnya itu kayak dari atas, kayak loncat ke dalam jurang itu, rasanya seperti itu ya. Jatuhnya tuh kalau lagi sedih itu jatuhnya bener-bener jatuh gitu perasaan kita. Kalau saya lihat gitu, mental kita tuh bener-bener jatuh, down gitu. Nah itu saya latih setiap harinya. Sejak 1,5 tahun sejak lambung saya sudah membaik, saya latih. Saya mau jalan, mau sempoyongan, kayak jalan nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa. Apa yang kita pikirkan itu kan hanya dari pikiran kita. Katanya, aduh ntar kalau jatuh ya, mau sempoyongan, mau jalannya kayak itu, nggak bakal jatuh. Emang nggak bakal jatuh. Hanya pikiran kita. Apalagi kalau kita udah merasakan satu sensasi, kitanya cemas, bukannya mereda malah tambah lagi sensasinya. Ada aja yang lain gitu, yang tahu dari sempoyong antara ada kelingannya, ada pusingnya, ntar tahu jantung kita berdebar, ya itu. Jadi kita netralkan dengan berpikir positif, pokoknya tenang aja. Kita bawa setiap harinya itu memaksa kita untuk bahagia. Harus dipaksa pikiran kita untuk bahagia, mengalihkan kecemasan, pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif. Saya hari ini mau kemana, seperti yang saya bilang, mau kerja, mau ketemu teman, mau ketawa-ketawa, mau happy, ketemu adik, ketemu ibu, sanak saudara, udah, ya kan, kita latih pikiran kita dengan hal-hal bahagia setiap harinya. Pikiran negatif kalau ada ya kita langsung alihkan. Ada sensasi dan gejala, kita alihkan dengan hal lain. Oh ya, sensasi seperti ini, saya harus seperti apa yang harus kita lakukan, kita udah tahu pencegahannya. Misalnya napas pendek, ya sudah, duduk tegak, minum air putih kayak gini lah. Seteguk demi seteguk air hangat, olah napas diafragma. Kita rutinkan seperti itu, ya kan. Terus kalau ada begah, ya kita minum air hangat biar bisa sendawa atau kentut, ya kan. Terus kalau mau tidur pagi-pagi, tidak terdesak gas asam lambung atau asam lambung kita ke kerongkongan, ya duduk menyandar, ya tidur menyandar, ya kan. Terus kalau habis makan ya 2 atau 3 jam baru bisa kita tidur dengan menyandar. Pokoknya pencegahannya kita tahu. Memang sensasi dan gejala itu nggak mudah dalam arti menghilangkannya, tapi berlatih, kalau pikiran kita tenang, berpikir positif, itu akan lebih baik. Itu. Jadi setiap harinya kalian harus berlatih. Sakitmu datang dari pikiranmu,
sembuhmu ya dari pikiranmu juga nantinya, seperti itu. Itu pengalaman saya. Biarpun saya sekarang 2,5 tahunan, masih ada sedikit sensasi dan gejala nyolek. Udah, masa bodoh, jalan-jalan, badan saya juga udah berisi ya kan. Terus tinggal dilatih aja pikiran cemas, negatif, kita isi yang overload itu pikiran cemas di pikiran kita, alihkan, kita isi dengan hal-hal yang positif, kebahagiaan, keluarkan aura kebahagiaan setiap harinya. Ada sensasi dan gejala, kuatkan mental gitu. Oke kawan, itu yang bisa saya share, dipahami. Saya nggak bikin video lama dan panjang, pokoknya cukup 10 menitan. Kalian pahami, tonton, dipahami, dan dipraktekkan. Pokoknya setiap hari dilatih. Ada sensasi dan gejala, tidak apa-apa. Sekali lagi dilatih di sini, kalian baik-baik saja. Saya sehat, sekali lagi selalu doktrin saya sehat. Ini cuma sedikit gangguan, baik di pikiran kita maupun di tubuh kita. Yang penting dijaga 3 pola sehatnya, melatih keluar diri kalian ya kan. Terus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Itu yang saya ulang-ulang dan saya lakukan setiap harinya, beristighfar, bersyukur dan berdoa. Oke kawan, tetap semangat, dilatih pikiran kita setiap harinya untuk sakitmu dari pikiranmu, sembuhmu juga dari pikiranmu. Oke kawan, tetap semangat, salam sehat, saling mendoakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.